Saudara-saudara, di dalam sebuah telaah oleh seorang filsuf bernama Zenet tentang narasi. Nah, seorang filsuf yang lain yaitu Zvetan Todorov. Wah, tulisannya Zvetan, bacanya ya kira-kira gitulah, setan. Bagaimana? Todorov terus melakukan analisis tingkatan kisah. Ya, kisah, kita bicara lagi tentang kisah dan diskursus dalam artikel telaahan itu. Pendekatan ini mengarah ke sejenis telaah yang dilakukan dalam literatur e-signification. Buku yang didasarkan atas tesis doktoral Todorov yang mengambil novel epistolari abad ke-18 karya Laclos berjudul L'Illusion Dangereuse sebagai naskah telaahnya. Nah, gimana? Pada setiap kisah narasi, nah ini saudara, pada setiap kisah narasi terdapat berbagai tindakan atau peristiwa. Jadi penceritaan itu ada tindakan, perlakuan kita, kata kerja yang dilakukan, dan peristiwa. Nah, namun tidak berlangsung dengan mengikuti suatu kronologi ideal. Tindakan dan peristiwa itu membentuk suatu kerangka, ya. Tindakan dan peristiwa membentuk suatu kerangka yang sering agak rumit dan kemudian menyatu pada satu titik. Nah, inilah kuncinya tentang bagaimana novel-novel itu bercerita dengan adanya tindakan aktif dan peristiwa-peristiwa, dan itu berkumpul dalam suatu titik, menyatu dalam satu titik yang ada, tidak mesti kronologisnya ideal. Jadi kronologisnya bisa macam-macam. Nah, menyatu pada satu titik hanya bila tingkatan-tingkatan peristiwa dan tindakan dipelajari dengan cukup memadai, kita bisa mempelajari logika dari segala jalinan itu. Nah, demikian juga. Inilah mengapa banyak orang yang mengalami suatu perbedaan cara pandang terhadap suatu novel yang dianggapnya rumit. Nah, mungkin yang bersangkutan tidak sampai pada pemahaman ini. Misalnya terhadap novel Lanang karya Yonatan Rarjo. Dalam suatu bedah novel tahun 2008 di Dewan Kesenian Jakarta, pembedahnya ternyata membahas novel itu dari segi jurnalistik bahasa jurnalis, bahasa penceritaan ala jurnalistik. Padahal dari pemahaman tentang kisah atau narasi, penceritaan narasi yang diungkapkan oleh Zvetan Todorov ini, dia mengatakan bahwa dalam novel, dalam karya sastra yang merupakan suatu kesatuan dari tindakan dan peristiwa yang kronologisnya itu sering tidak ideal, terdapat suatu pemahaman bahwa ini akan bisa dimengerti hubungan di antaranya, hubungan yang ada dari semua elemen penceritaan itu bila diteliti dengan seksama, dan logikanya pun akan masuk. Nah, tingkatan-tingkatan peristiwa dan tindakan dipelajari dengan cukup memadai, kita bisa mempelajari logika dari segala jalinan itu. Maka ketika novelis Ahmad Tohari dan seorang filsuf dari Universitas Padjadjaran Bandung, yaitu Profesor Bambang Sugiarto dan Profesor Sastra dari Universitas Indonesia, memenangkan novel Lanang sebagai salah satu pemenang lomba novel Dewan Kesenian Jakarta dengan suatu pernyataan bahwa novel ini merupakan novel yang aliran baru, multidimensional, dan merupakan suatu kisahnya yang rumit tetapi sangat menarik. Dengan demikian, para juri sudah memenuhi standar kualifikasi yang disampaikan oleh Todorov ini tentang jalinan narasi dan
penceritaan dan kisah serta tindakan dan peristiwa yang ada dengan mempelajari secara seksama sehingga ada jalinan keterhubungan logika yang ada, dan itu merupakan sebuah kisah yang sangat menarik seperti kata Leon Jury itu. Nah, di sini sekali lagi hanya bila tingkatan-tingkatan peristiwa dan tindakan dipelajari dengan cukup memadai, segala tulisan itu dapat dicapai logika dan penceritaan dengan jalinannya itu. Dengan menggunakan Liliation Dangereuse sebagai contoh, ini kembali ke Theodorov, menunjukkan bahwa segala tindakan dan suatu narasi itu tidak bersifat sembarang, tetapi mengikuti logika tertentu. Sebuah narasi bisa memiliki lebih dari satu struktur yang muncul saat dua model yang berbeda bisa berjalan sama baiknya dalam analisis ini. Dan di sini tidak mungkin mengisolasi tingkatan tindakan dalam rangka melakukan analisis padatnya bila tindakan yang berlangsung dalam satu narasi itu secara setara dengan keragaman situasi psikologis para pelakunya, seperti yang berlangsung dalam Liliation Dangereuse. Nah, saudara-saudara, ini dengan contoh tentang novel Lanang itu, di sini Theodorov pemikirannya dapat kita ambil, kita adopsi bahwa segala tindakan dalam suatu narasi itu tidak bersifat sembarang, tetapi mengikuti logika tertentu. Dan logika ini tidak semua orang bisa mencapainya bila mereka memang tidak memahami tentang hal itu dan kurang referensi atau preferensi, kurang bekal. Sebuah narasi bisa memiliki lebih dari satu struktur yang muncul pada saat dua model yang berbeda berjalan sama baiknya dalam analisis ini. Di sini tidak mungkin mengisolasi tingkatan tindakan dalam rangka melakukan analisisnya padanya bila tindakan yang berlangsung dalam narasi itu setara dengan keragaman situasi psikologis para pelakunya. Nah, dengan demikian saudara, jelas tidak bisa diseragamkan oleh seorang pengamat mengikuti alur latar belakangnya. Pelakunya, dia yang meneliti hanya berdasar bekalnya. Mungkin kita pergi kurang jauh.